rindu surga, cinta ilahi, pengikut ajaran Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, iman manusia itu kadang naik, kadang turun. Mari kita tadabbur surat Al-Anfal ayat 2 untuk ngecek iman kita itu sudah sempurna, sudah bagus, agak bagus, kurang bagus, atau tidak bagus. Lewat surat Al-Anfal ayat 2 kita akan tahu minimal ada 3 ciri iman yang berkualitas bagus. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Dan kepada Allah mereka bertawakal. Saudaraku, kita bahas yang pertama. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Apa maksudnya? Hati bergetar untuk segera menjalankan perintah Allah dan bergetar takut kalau-kalau melanggar aturan Allah. Saudaraku, ada kisah inspiratif yang perlu menjadi catatan kita, perbandingan iman kita seperti apa. Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila mendengar nama Allah bergetar hatinya. Mari kita cek. Manakala kita sedang bermain HP, kemudian ada adzan bergema, kita bergetar enggak hatinya? Kalau hati bergetar, maka HP langsung dimatikan, kemudian bergegas wudhu dan mengejar sholat jamaah untuk tidak terlambat takbir bersama imam. Manakala adzan bergema, apalagi iqomah sudah dikumandangkan, masih saja bermain HP, masih saja sibuk dengan aktivitas kita masing-masing, itu berarti hati kita beku. Bahkan mungkin hati kita mati. Nah, jadi yang dimaksud bergetar hatinya adalah bergetar ingin segera melaksanakan perintah Allah. Terus lagi misalnya ada ayat bahwa Allah melarang untuk musyrik. Allah dawi kepada kita, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, begitu mendengar nama Allah disebut, lalu ada perintah berbakti kepada orang tua, maka orang yang beriman bergetar hatinya. Ingat orang tua, ingat mendoakan orang tua, memuliakan orang tua, nelpon orang tua. Bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, terus ziarah ke makamnya, atau banyak berdoa dari jarak jauh untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu bergetar hatinya. Lalu yang dimaksud bergetar hatinya adalah takut kalau-kalau melanggar Allah. Ada suatu kisah inspiratif. Seseorang wanita punya hutang banyak sekali kepada seorang pria. Ditagih dengan cara apapun tidak mampu membayar. Maka seorang pria mengatakan, wanita, kamu bisa tak anggap lunas hutangmu kalau kamu mau tidur bersamaku. Wanita ini bingung. Menuruti nafsu si laki-laki dosa, tidak menuruti nanti membayar hutangnya bagaimana.
Nah, entah setan mana yang menggoda, tiba-tiba si wanita mengatakan, oke, kalau begitu saya mau tidur bersamamu. Bersepakatlah mereka di suatu tempat. Nah, ketika mereka sudah siap-siap berzina, semua kemungkinan sudah leluasa, si wanita tadi mengatakan, wahai laki-laki, nikmatilah jiwa ragaku dengan halal biiznillah, dengan izin Allah. Apa yang terjadi? Laki-laki yang nafsunya sudah sampai bun-bunan tiba-tiba lari meninggalkan kamar, lari meninggalkan si wanita tadi. Nah, sampai suatu hari wanita ketemu sama laki-laki yang memberi hutang. Wahai laki-laki, kenapa ketika kita siap bersetubuh kamu meninggalkan saya? Nah, laki-laki tadi bilang, sesungguhnya nafsuku sudah sampai di bun-bunan. Tetapi begitu kamu menyebut nama Allah, bergetar, berguncang jiwa raga saya. Aku takut. Nah, si wanita bilang, lalu hutangku bagaimana? Ya udahlah, tak anggap lunas. Itu contoh wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya, disebut nama Allah, ingat nama Allah, ingat kekuasaan Allah, jur takut berbuat dosa. Ciri yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, apalagi diterangkan ayat-ayat Allah dengan penuh tafsirnya, maka orang yang beriman itu akan bertambah imannya, bertambah yakin, hakul yakin bahwa agama Islam itu benar. Sehingga termotivasi untuk melakukan kebaikan dan takwa, dan termotivasi untuk meninggalkan segala yang tidak disukai Allah. Tidak malah mengkritik mubalik. Misalnya ada mubalik mengatakan korupsi itu layak untuk dihukum mati. Nah, karena Allah tidak suka pada orang-orang yang korupsi. Orang yang beriman maka akan takut berkorupsi, akan tambah berimannya, menghindari dan mencegah korupsi. Nah, yang ketiga, saudaraku, tanda orang beriman adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah bertambah tawakal, yakin bahwa Allah Maha benar, Maha baik, Maha bermanfaat, sehingga yakin betul madep mantep dari Allah, yakin bahwa Allah Maha kuasa, Maha pengasih, Maha penyayang, Maha pengampun, sehingga makin cinta kepada Allah. Orang yang tawakal itu ditandai sebelum melangkah, sebelum berucap, membawa Allah dengan bismillah, mohon pertolongan Allah dengan berdoa. Lalu selama proses berusaha selalu menyebut Allah dan menggunakan cara-cara Allah. Setelah aktivitas, setelah proses, setelah usaha, menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi kalau berhasil, sukses, bertambah syukur, bertambah alim ibadahnya. Kalau gagal atau mungkin belum berhasil, orang yang tawakal itu tetap ridho kepada Allah, tetap sabar, tetap ikhlas, tetap semangat beribadah kepada Allah. Demikian saudaraku, ada 3 ciri orang beriman, yaitu apabila disebut nama Allah hatinya bergetar, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, dan kepada Allah bertawakal. Semoga kita ditolong Allah untuk memiliki dan mengembangkan iman yang berkualitas tinggi, sehingga kita bahagia dunia akhirat, husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab, terhindar dari segala musibah dan azab, serta diizinkan reuni dengan keluarga, dengan sahabat, dengan keluarga besar, reuni di surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu surga lewati badan, mencari